75 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mewawancarai guru dan siswa kelas 2. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf ganggu waktunya. Saya dari Raden Fatah Palembang dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kedatangan saya ke sini mau mewawancarai sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Anissa Basri. Di sini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai pelajaran yang ada di kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Pertama, ada berapa murid kelas 2 di SD 3 Galang ini, Bu? Kalau jumlah murid SD 3 ini berjumlah 54 siswa. Karena siswanya ada 2 kelas. Ada yang A, yang B kebetulan, yang A 27, yang B 27. Kelas ini 2B, nah jumlahnya 27 juga. Laki-lakinya 14 orang, perempuannya 13 orang. Jadi berjumlah 20 orang. Menurut Ibu, apakah peserta didik sudah memiliki kemampuan berbicara yang baik dan benar? Alhamdulillah sudah mampu anak-anak kelas 2 ini sudah bicara yang baik, sudah benar, alhamdulillah sudah bisa. Apakah media pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk melindungi peserta didik agar dapat melatih kemampuan berbicara? Alhamdulillah adanya media pembelajaran ini, anak-anak sudah mampu melihat di buku temanya masalah media pembelajaran, melihat pada buku, pada gambar, dan bercerita dan membaca. Sering ibu lemparkan tanya kepada anak-anak, alhamdulillah sudah bisa. Itu aja. Kemudian metode pembelajaran apa yang selama ini Ibu gunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia? Pada belajar bahasa Indonesia, pertama-tama kami memakai metode ceramah, ceramah dan juga metode gambar agar keluarga yang akan disampaikan kepada anak masalah buruk-buruk kali anak-anak pada lupa. Karena zaman COVID ini anak-anak sering belajar di rumah, jadi kami selalu mengulang anak-anak untuk belajar di sekolah ini mengenal buruk-buruk yang kalau kelupaan itu aja. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode ini yang digunakan? Kelebihannya, alhamdulillah kelebihannya anak-anak sejumlah 27 siswa ini hanya berapa orang yang belum bisa membaca lancar, tapi yang sekian 25 siswa itu sudah pintar semua anak membaca dan menulis ya, karena yang 2 siswa itu keadaan orang tuanya sepertinya kurang perhatian di rumah, kurang mampu lah, itu aja. Nah ya. Apakah peserta didik kelas 2 antusias dalam belajar bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia mereka ini pada senang, ya, senang belajar bahasa Indonesia, apalagi membaca. Sering kami menyampaikan dalam tanya jawab atau bercerita percakapan di kelas ini. Saya mengajar anak berjawab bercakapan itu cara kita menyampaikan kata-kata sama teman, sama orang tua. Karena percakapan itu mencakui kadang-kadang kita tentang orang tua sama anak. Nah ya, itu cara penyampaiannya itu ya. Nah itu aja. Kesulitan apa yang Ibu alami saat mengajar bahasa Indonesia ini? Kalau kesulitan tidak ada. Nah, karena zaman sekarang ini media itu selalu mengingatkan anak itu supaya senang belajar, tidak ada kesulitan. Apalagi kita melihat buku-buku yang bisa dibagikan oleh pemerintah itu tidak ada kesulitan. Jadi cetaknya pada senang semua anak-anak karena gambar sangat senang sekali. Apalagi bukunya tidak cukup sulit untuk membaca. Itu aja ya. Apakah semua siswa kelas ini sudah bisa membaca? Gimana, Bu? Alhamdulillah sudah lancar. Nanti contohkan, nah ya, contohnya kalau anak itu sudah bisa membaca. Coba nak Melani ke depan membaca.
Kita mencontohkan bahwa siswa sudah lancar membaca lah ya. Tegak sini saya. Nah ini, yuk, yang keras ya. Aturan ada di mana-mana. Terus keras lagi. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Ya, sudah. Terima kasih. Nah, ini nak ya, sudah duduklah. Ini sudah buktinya anak-anak kelas 2 sudah bisa membaca ya, sudah lancar kan? Mungkin titik komanya sudah bisa dipahami ya. Menurut Ibu, siswa sudah bisa menulis dengan baik atau belum? Sudah bisa ya. Coba contohnya satu, Clara ke depan menulis, tulis yang ada disampaikan. Coba tulis ini, Ibu pergi ke pasar. Titik belakang. Nah, cukup banyak. Bawah titik ini. Hapus. Nah, hapus. Nah. Sudah, itu benar. Kasih ya. Nah. Itu nak ya buktinya kalau anak sudah bisa menulis, sudah didiktikan ke depan, kami bisa melatih anak-anak menulis. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anora bisa nggak menulis kalimat dengan benar? Bisa. Bisa. Coba tulis kalimat di sini ya. Namanya. Silakan duduk. Terima kasih ya. Melano suka tidak kalau disuruh guru mengamati gambar? Suka. Karena gambarnya menarik ya. Melano sudah bisa menulis? Sudah bisa. Melano suka tidak materi percakapan yang diajarkan guru? Suka. Karena sudah terbiasa menerapkan di sehari-hari ya. Kalau Melano belajar di rumah, ada nggak buku pendamping apa yang Melano gunakan? Buku tematik ya. Sejauh ini saat belajar bahasa Indonesia, sejauh ini Melano paham tidak materi yang disampaikan oleh guru saat belajar bahasa Indonesia? Sangat paham. Ya. Terima kasih Melano. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan hasil wawancara guru dan siswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.